Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radi. Sehari-harinya saya bekerja di Rumah Sakit Awal Terus Batam sebagai tenaga pelaksana di unit gawat darurat. Berikut kita mencoba berbagi pengalaman tentang penggunaan ventilator mekanik dengan merek Philips. Ventilator ini biasa kita gunakan pada ruangan UGD, kemudian ruangan ICU, dan ruangan ICU isolasi. Berikut komponen-komponen yang kita butuhkan dalam penggunaan ventilator Philips. Yang pertama, kita menggunakan sirkuit konektor, di mana ini akan kita hubungkan kepada sentral oksigen nantinya. Kemudian, yang kedua, ini adalah dual limb circuit. Dual limb circuit ini nantinya akan kita sambungkan pada ujung sirkuit, yang nantinya akan kita sambungkan kembali kepada ETT pasien atau pada tes selang untuk penggunaan settingan awal. Kemudian, yang ketiga yang kita butuhkan adalah tes selang. Pastikan tes selangnya nanti akan mengembang dengan sempurna dan tidak ada kebocoran di masing-masing sisi kiri atau kanan. Kemudian, hal yang paling penting tentunya adalah sirkuit. Untuk sirkuit ventilator pada Philips ini hanya tersedia dua selang ekspirasi dan inspirasi. Sementara selang putih ini berfungsi untuk sebagai pressure, di mana kita modifikasi dengan menggunakan sirkuit lain, khususnya kita ambil pada sirkuit anak-anak. Jadi itu bisa kita gunakan, nanti akan kita sambung pada ujung sirkuit. Kemudian komponen yang paling penting yang akan kita gunakan pada settingan awal, kita menggunakan bacterial filter 2, di mana kita gunakan untuk ekspirasi dan inspirasi yang nantinya akan kita sambungkan kepada mesin ventinya. Berikut adalah tahapan awal yang nantinya akan kita lakukan pada penggunaan ventilator Philips. Yang pertama adalah menyambungkan selang konektor menuju sentral oksigen. Tahapan yang kedua yang akan kita lakukan adalah menyambungkan bacterial filter dengan sirkuit ventilator yang nantinya akan kita sambungkan kepada mesin ventilator itu sendiri. Setelah kita pastikan sudah tersambung pada bagian ekspirasi dan inspirasi, selang yang berwarna bening akan kita sambungkan menuju tekanan atau pressure. Baik. Setelah berikutnya, kita cukup sambungkan dengan menggunakan dual limb circuit yang tadi kita bahas di awal, di mana ini sudah tersambung langsung bentuk berupa kabel terhadap ventinya. Kita sambungkan di sini, dan akhirnya nanti akan kita sambungkan kepada tes selang. Seperti ini. Pada umumnya tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap penggunaan ventilator mekanik yang kita gunakan saat ini. Kita tinggal menyeting atau melanjutkan settingan yang sudah ditentukan oleh dokter penanggung jawab atau dokter spesialis yang bertanggung jawab terhadap pasien pada hari itu. Kita akan mulai prosesnya dengan menekan tombol power. Kemudian setelah kita tekan tombol power, nanti akan muncul dengan tampilan layar seperti ini. Di sini ada keterangan new patient. Di sini kita cukup lakukan touchscreen. Begitu new patient ini kita tekan, nanti akan muncul pilihannya. Di sini ada infant, pediatric, atau adult. Artinya bisa kita gunakan pada bayi yang baru lahir, anak-anak, ataupun dewasa. Kemudian pada penggunaan berikutnya kita bisa pilih di sini jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk tinggi badan dan berat badan ini akan mengikuti berat badan ideal sesuai dengan tinggi. Ini kita tinggal setting. Kita cukup mengurangi atau menambahkan atau tinggal menarik. Oke. Sekarang kita coba di tinggi badan 175. Setelah menentukan jenis kelamin pasien, kemudian jenis kebutuhan pasien apakah dewasa, anak-anak ataupun bayi, kemudian sudah kita setting juga untuk berat badan atau tinggi badannya. Berikutnya kita akan masuk kepada settingan ventilator itu sendiri. Kita touchscreen-nya ini. Kemudian di sini akan terlihat mode-mode yang biasa kita gunakan. Di sini kita mencoba untuk menggunakan SIM VPC. Di sini akan keluar langsung sesuai dengan settingan mesinnya, tapi ini bisa kita rubah sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan pasien. Dengan contoh, kita bisa menaikkan FiO2 pasien ini hingga 100 dengan menarik toolbarnya ini. Oke. Atau mengurangi juga bisa, cukup dengan menekan tombol minus. Setelah itu kita akan beralih ke pressure control. Pressure control juga hal yang sama kita lakukan. Semuanya kita tinggal menarik saja, tidak ada perbedaan yang signifikan.
Intinya kita bekerja berdasarkan evis yang diberikan ataupun keadaan pasien yang ada pada saat itu. Begitu dengan PIP-nya sama, ataupun dengan RR-nya, ataupun penggunaan trigger type, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Di sini ada penggunaan flow trigger. Kemudian setelah selesai semua, kita rasa cukup. Misalkan ini tadi angkanya sudah 100, kemudian PIP-nya sudah 8, dan kita rasa cukup, kita nanti tekan tombol escape. Kemudian akan muncul tampilan dengan start ventilation. Kita pastikan kita sudah memegang tes lung. Ketika tes lung ini kita pegang, tekan start ventilation, nanti dia akan berkembang dengan sendirinya. Selama penggunaan tes lung sudah kita rasa cukup benar, pastikan tidak ada udara yang bocor ataupun rembes sepanjang aliran. Jika nantinya pada penggunaan ventilator ini kita temukan lampunya berwarna merah, kemudian indikator ini berwarna merah, kemudian yang terakhir ini adalah tombol alarm yang lampunya berkedip. Itu artinya terjadinya kesalahan pada settingan venti. Kita wajib mengulang settingan ulang atau memastikan keadaan pasien ataupun memastikan tidak ada udara yang rembes di sini. Baik dari tes lung, kemudian dari sepanjang aliran. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.